Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di Bapak Ibu? Terdengar Pak? Jelas, Terdengar, Pak Pak. Hasan. Ah, Benar. saya izin merecord ya Bapak Ibu ya. Hari ini, Alhamdulillah. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan diseminasi baik itu penelitian maupun PKM. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi untuk mendiseminasikan hasil karya Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Fathan Arif. Hari ini saya sebagai moderator untuk acara Room 8 yang insya Allah mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik tanpa ada kendala hari ini ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Amin. semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat semua dan kita bisa Amin. melaksanakan kegiatan ini dengan segera. Nah, em, mekanismenya seperti biasa nanti eh, kita akan presentasikan. Bapak Ibu akan share PowerPoint-nya dan tinggal dijelaskan, diseminasikan. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab kepada peserta yang ada di room ini. Setelah selesai tanya jawab, baru akan beralih ke peserta berikutnya. Izin Bapak Ibu, bisa kita mulai sekarang? Ya, terima kasih. Silakan Pak. Pak. Oke, kayaknya sudah siap semua ya. Bunda, template-nya emang nggak punya template yang itu background. Itu tapi nggak keburu. Oke, Bu Suhani Rahayu mau duluan, Bunda Harni? Atau Siap, bagaimana? Pak. Siap, Pak Fatan, boleh. Oh ya, Atau yang lain juga nggak apa-apa kalau misalnya itu boleh. Saya sudah kondisikan kok, Pak. bagaimana Bapak Ibu yang lain? Boleh kita arahkan Bu Suhani duluan atau diperkenankan? Silakan Pak. Aman ya Pak ya, Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Oh, silakan baik, Pak. Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan mempresentasikan PKM yang kami lakukan kemarin. Mohon izin untuk men-share PPT-nya Bapak Ibu. Silakan Bunda Ya. Hani. Oke, baik Bapak Ibu, PKM yang kita lakukan dengan beberapa rekan dosen, yaitu saya dengan Bapak Krisnadi dan Ibu Umi Rosilawati dengan tema strategi branding dan rebranding produk UMKM untuk meningkatkan daya saing di era digital di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Palembang, di mana audiensnya adalah peserta UMKM yang dinaungi dari Kelurahan Benda Baru. Tapi sih serius banget tadi begini. Boleh tidak, tapi jelas ya. Suara saya jelas ya Ibu Bapak? Jelas Bunda. Baik. Nah, eh, latar belakang dari PKM ini yang dilakukan adalah yang pertama permasalahan yang terdapat pada mitra kami, yaitu adanya identitas merek yang belum terkelola secara profesional dan penggunaan nama usaha secara sederhana. Akibatnya produk sulit dikenali. Padahal mereka sudah banyak sekali membuat produk yang bisa memberikan profit kepada ibu-ibu rumah tangga yang ternaungi dalam UMKM tersebut. Kemudian kemampuan pelaku UMKM sangat rendah dalam melakukan rebranding untuk menyesuaikan diri dengan perubahan selera gaya hidup serta preferensi konsumen. Artinya mereka belum tahu bagaimana sih membuat produk itu bisa dikenal orang lain atau bisa meningkatkan lebih banyak lagi volume penjualan. Kemudian dari strategi pemasaran digital yang bersifat sporadis, tidak terarah dan tidak konsisten dengan identitas merek yang dibangun. Jadi mereka belum bisa menggunakan strategi secara digital. Padahal kita ketahui saat ini
semua kegiatan dari semua bidang termasuk di dalam kegiatan pemasaran sudah menggunakan strategi digital marketing. Nah, kemudian dari kegiatan ini tujuannya adalah yang pertama memberikan wawasan dan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang konsep branding dan rebranding produk. Kemudian berikutnya membekali kepada pelaku UMKM dengan keterampilan aplikatif dalam merancang identitas merek, desain kemasan, dan strategi promosi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan platform digital sebagai media promosi dan pemasaran. Nah, tujuan ini dilatar belakangi dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Nah, kemudian manfaat PKM ini untuk mitra adalah pelaku UMKM memilih pengetahuan dan keterampilan praktis tentang branding dan rebranding. Kemudian produk UMKM memiliki nilai tambah, daya tarik, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Berikutnya, mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM serta memperkuat perekonomian lokal. Itu kira-kira. Kemudian, bagaimana metode pelaksanaannya? Pertama, kami melakukan persiapan dan pemetaan kondisi awal. Yang dilakukan adalah melakukan survei singkat melalui wawancara kepada pelaku UMKM, kemudian kepada pemangku kepentingan, dan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. Untuk memetakan profil usaha dan tingkat pemahaman branding, serta kondisi identitas visual dan kemasan produk, serta strategi pemasaran digital yang telah diterapkan. Kedua, kami melakukan pelatihan branding dan rebranding. Yang pertama, caranya adalah dengan melakukan sosialisasi berupa pemaparan materi strategi branding dan rebranding produk UMKM dengan meningkatkan daya saing di era digital. Kemudian dilakukan diskusi tanya jawab setelah kami memberikan materi kepada para pelaku UMKM. Berikutnya, melakukan pelatihan praktik atau workshop, simulasi manfaat teknologi digital dan sosial media sebagai alat pemasaran. Yang paling sederhana adalah karena mereka rata-rata adalah ibu rumah tangga, yang paling mudah adalah sosial media yang sering dimanfaatkan adalah dengan pemasaran melalui WhatsApp. Walaupun yang lain juga kami perkenalkan. Ketiga, pendampingan pemasaran digital, peserta diperkenalkan dengan strategi pemasaran fitur iklan digital yang efisien dengan biaya terjangkau dan mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, baik media sosial maupun marketplace. Bagaimana dengan kegiatan PKM? Yang pertama, pelaku UMKM Kelurahan Benda Baru terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, khususnya pada saat sesi diskusi tanya jawab dan workshop tentang penggunaan sosial media. Yang kedua, hasilnya diskusi tanya jawab menunjukkan bahwa 70% peserta mengenal brand merek sebagai tanda pembeda saja. Yang kedua, 20% peserta tidak mengetahui tentang merek dan fungsinya. Yang ketiga, 10% peserta sudah melekatkan merek pada barang dagangan yang dimiliki. Berikutnya, para pelaku UMKM merasa bisnis sudah berjalan stabil sehingga tidak melihat urgensi untuk melakukan perubahan merek. Mereka cenderung mempertahankan kebiasaan lama dan kurang responsif terhadap dinamika pasar dan tren komitmen. Mayoritas peserta UMKM antusias terlibat langsung dalam simulasi pemanfaatan teknologi digital, penggunaan platform e-commerce dan media sosial di media sosial sebagai alat pemasaran. Yang terakhir, penutup, dapat kami simpulkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi, peserta menjadi paham dan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan target potensial, mengidentifikasi pesaing, memilih sana bersaing, dan memilih penggunaan media dalam promosi. Kemudian, pemahaman UMKM terhadap branding dan rebranding mengalami peningkatan yang signifikan. Dari semua kegiatan ini, maka bisa kami berikan saran kepada pelaku UMKM, yaitu disarankan untuk mengikuti pelatihan lanjutan tentang pembuatan konten, penggunaan tools desain, analisis insight, dan manajemen sosial. Berikut yang sudah kami sampaikan, Bapak, Ibu, dan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harni atas pemaparannya yang sangat baik sekali.
Saya buka untuk sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan Ibu Suharni Rahayu? Jika tidak, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Harni. Kemudian yang berikutnya, ya, di sini di chat sudah saya tanyakan ke Bapak Ibu. Jadi Pak Rian Elfami diperkenankan ya untuk kedua atau Pak sesuai dengan urutan. Pak Deddy dulu lah. Terlanjur. Udah terlanjur. Oke, Nurul, Baik, Pak, silakan, Pak. Nurul, Kereta api saya jam Raffi, 13.30. oke deh. Saudara. Silakan Pak Dedik. Yang lama ya, Monggo. Pak. Pak Dedik di sini atas nama siapa Pak Dedik? Reno, Baik, ini sebetulnya atas nama Pak Gojali Supiandi. Oh, Pak Gojali Sopiandi. Ya, Ya, Dr. Chan. Dokter Dr. Chan. Acan. Jadi dokternya belum, sebentar lagi, Oh, insya Allah ya. dokternya Tak Acan ya Pak. Ya, Oke, beliau sedang jaga UAS sehingga untuk presentasi diberikan ke saya sebagai anggota grup. oke. Baik, Silakan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, saya mendoakan kepada ibu bapak sekalian, semoga Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan kesehatan, keberkahan hidup, dan semangat untuk terus berjuang di Unpam, mengentaskan dan mensukseskan cita-cita anak didik kita untuk menjadi sarjana. Amin. Ibu bapak sekalian, PKM kami berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani oleh Koperasi Merah Putih Pingku di Desa Pingku, Parung Panjang. Jadi lokasinya adalah di Desa Pingku, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Permasalahan yang ada sebelum uh, judul ini adalah keinginan dari Koperasi Merah Putih itu untuk bagaimana bisa lebih berdaya guna bagi masyarakat yang mayoritas masyarakat Pingku itu adalah petani. Jadi kita ingin koperasi itu punya ciri adalah koperasi yang berbasis pada pertanian itu. Sehingga koperasi eh, membina kepada petani-petani di Desa Pingku untuk menghasilkan sebuah komunitas ubi ungu. Ubi ungu Opomea batatas yang dari situ nanti diharapkan bisa mengangkat eh, ekonomi ya dan kondisi ekonomi, kemudian secara sosial juga lebih bagus karena kita melihat bahwa Pingku ini memang masih dari sisi ekonomi masih kalah dari desa-desa lain di Kecamatan Parung Panjang dan dari Kabupaten Bogor yang secara lebih luas juga masih bisa dikatakan terbelakang. Menurut Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Dari situ kita berpikir bahwa potensi masyarakat Pingku adalah pertanian, maka kita ingin menguatkan kapasitas masyarakat Pingku itu dengan pertanian yang lebih terarah. Karena selama ini petani Pingku itu kebingungan kemana mereka akan menjual produknya, eh, karena seringkali ketika mereka sudah panen, itu tidak tahu menjualnya sehingga tanaman yang sudah menghasilkan dengan jerih payah itu tidak terjual dengan baik dan itu menimbulkan kerugian yang berarti.
Tujuan dari pemberdayaan ini untuk membentuk individu masyarakat petani Pingku menjadi lebih mandiri. Kemudian dari situ mereka bisa eh, mengembangkan diri sendiri dan menjadi masyarakat yang berdaya. Konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan sebagai berikut. Bantuan modal. Jadi pada masyarakat seringkali diberikan bantuan modal. Untuk masyarakat Pingku dalam kegiatan PKM kami ini, modal diberikan dalam bentuk bibit. Bibit kami dapatkan dari IPB, bibit ubi ungunya itu. Kemudian untuk pupuk kami mencoba upayakan dari institusi lain. Nah, mudah-mudahan nanti dari Dompet Duafa bisa membantu untuk pemberdayaan atau pengadaan pupuknya. Sarana prasarana lain kita coba upayakan untuk bisa diadakan, terutama terkait dengan pengolahan tanah. Itu kita mencoba untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, sehingga kita bisa meminjam. Kalau tidak diberi, ya kita dipinjamkan untuk mekanisasi. Karena tanah di Bingkur sangat luas, kemudian tanahnya itu marginal, ya, marginal karena sudah terlalu lama ditinggalkan, sehingga banyak eh, tanah itu ditumbuhi oleh ilalang. Dan itu kalau dilakukan secara manual akan menguras tenaga, menguras modal, dan tentu saja hasilnya kurang sempurna. Untuk itu kita memang membutuhkan sarana prasarana berupa mekanisasi. Kemudian kita juga melakukan pendampingan pada masyarakat itu dengan pendampingan dari sisi budidaya ubi ungu. Ubi ungu sebetulnya ubi atau secara umum sebetulnya sudah sangat umum dilakukan di masyarakat Bingku. Tapi mereka belum tahu ubi yang paling ekspor gitu. Sehingga ini untuk membimbing petani agar produknya itu memenuhi kriteria-kriteria ekspor yang diharapkan. Selama ini petani Pingku itu melihat ubi yang besar, ya, besar sekali sebesar kepala bayi, itu menurut mereka bagus gitu. Padahal dari sisi ekspor justru produk itu tidak masuk kriteria. Jadi ini yang perlu kita lakukan pendampingan. Polanya kita melakukan kerjasama dengan 3 pihak. Pertama dengan pemerintah, terutama pemerintah desa, Desa Bingku, kecamatan, dan dinas. Kemudian swasta. Swasta ini kami ingin melibatkan Unpam di sini untuk bisa bersama-sama kami untuk bisa menjadikan Desa Pingku itu desa binaan. Kemudian masyarakat Pingku tentu saja kelompok tani dalam hal ini. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan kita. Kita bisa melihat di samping sini itu kan tanahnya masih banyak ilalang, banyak semak gitu. Nah, ini kemudian kita olah, ini masih secara manual dan kita tanami. Nah, yang berdiri ini adalah Ketua Koperasi Merah Putih Desa Pingku, ya, Bapak Gojali Supiandi, yang dipilih secara aklamasi, biarpun dia secara apa kapasitas memadai, tapi nampaknya masih ragu-ragu untuk pulang kampung, ya. Kita dorong untuk pulang kampung lah dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita untuk melakukan pendampingan ke petani. Jadi kita langsung turun di lapangan, ngariung, kita diskusi bagaimana budidaya itu bisa berlangsung bagus. Ya. Dari situ teman-teman Bapak sekalian, pemberdayaan nanti diharapkan dari panen itu bisa ditampung oleh Koperasi Merah Putih. Kemudian Koperasi Merah Putih itu akan
menjualnya pada eksportir, ya, di mana eksportirnya kita sudah dapat krunya sudah ada, karena kita sudah sempat panen sekali dan kita sudah coba kirimkan. Jadi peran Koperasi Merah Putih yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo akan direspon oleh Desa Pingku dengan bentuk Koperasi Merah Putih pertanian. Jadi basisnya adalah basis pertanian. Kesimpulannya, masyarakat Pingku sangat antusias ide ini. Itu terbukti dengan berdirinya kelompok-kelompok tani anak-anak muda, dan ini sangat mengejutkan bagi kami. Selama ini petani itu cenderung petani itu tua, renta, disenggol aja ambruk gitu ya. Tapi di Desa Pingku ini kita mendapatkan sekitar 30 anak muda. Dia menamakan kelompok tani legend, ya, kelompok tani legend. Dan mereka sangat semangat untuk mengembangkan ini. Ini menurut saya suatu hal yang bagus. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita berharap Koperasi Merah Putih di Desa Pingku tidak sekedar plang yang kemudian mati, tapi kemudian menghasilkan keluaran atau output yang baru terkait dengan ubi. Selain ubi segar, juga ada keripik ubi ungu nanti dan tepung. Dengan demikian masyarakat UMKM di sana bisa memproduksi dan dikirim juga langsung ke Koperasi Merah Putih Desa Pingku. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Fatan. Terima kasih Pak Didik atas pemaparannya di dunia pertanian, yang dimana anak muda sebenarnya udah agak sungkan berpartisipasi dengan pertanian. Ini malah digalakan Ya, untuk kembali lagi ya Pak ya. Nah, ya semoga betul Pak berjalan Fatan. dengan lancar kegiatannya. Ya Bapak Amin, Ibu, amin. atas pemaparannya apa ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya kembalikan ke nomor urut 1 atas nama Pak Isep Amar Priyatna. Yang diwakili kan ya Pak ya? Ya, saya Pak yang Ya, mewakili monggo Pak Pak Isep. Rasid, mohon Terima kasih. disesuaikan waktu penjelasan dan pemaparannya agar Saya efektif. coba. Terima kasih, Baik, silakan. terima kasih Pak Fat. Saya mencoba singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin melaporkan bahwa untuk PKM yang kami lakukan, temanya hampir mirip dengan yang pemaparan visual hari yang pertama tadi. Kita bicara tentang strategi pengembangan produk UMKM di Tangerang Selatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama-sama antara dosen Universitas Pamulang dengan kita kami, yaitu dari Bakmi Jawa Vilader Pamulang, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2025 di Komplek Perumahan Belagaku. Tim pelaksana ada 3 orang. Secara inti, yang pertama adalah Dr. Isep Ahmad Priyatna, SDPMN, sekaligus ketua tim. Yang kedua Insinyur Aji Widodo MM anggota, dan yang ketiga saya Rasid Wijaya. Sebagai langkah awal untuk melakukan PKM ini, kami sudah melakukan situasi dan melihat bahwa secara potensi wilayah di Tangerang Selatan memiliki pelaku usaha yang juga sangat besar, yang mungkin terkait dengan perkembangan ekonomi yang sedang kurang-kurang baik saja, sehingga UMKM dianggap sebagai pengaman, biar jalannya bisa sebagai bidang untuk mencari sumber mata pencaharian. Namun kita menemukan beberapa kendala. Yang pertama misalnya kita melihat rendahnya inovasi. Jadi kita amati dari beberapa UMKM sama saja antara bentuk, rasa, kemasan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang strategi pengembangan produk. Yang ketiga tentang keterbatasan literasi digital untuk promosi. Jadi meskipun mereka sudah mengenal TikTok, mengenal WhatsApp dan sebagainya, tapi masih sebatas dasar-dasarnya saja, belum sampai bagaimana bisa mendayagunakan media sosial itu atau media digital itu untuk kepentingan promosi. Yang keempat adalah pola usaha tradisional yang tanpa perusahaan strategis. Mudah saya penyakit dari semua UMKM.
Jadi dengan melihat itu kami kemudian merumuskan tujuan dasar tujuan dari PKM. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi produk. Yang kedua memberikan keterampilan desain, kemasan dan branding secara sederhana. Kemudian yang ketiga membekali kemampuan tentang pemasaran digital yang dasar. Sasarannya ada 20 sampai 30 orang pelaku UMKM, utamanya di sektor kuliner dan beberapa di antara sektor lain yang masuk kategori usaha mikro. Nah, pelaksanaan PKM yang kami lakukan secara umum menggunakan pendekatan partisipatif, di mana kita awali dengan pemaparan sosialisasi pengembangan produk, apa itu diferensiasi dan nilai tambah. Jadi, mereka harus membantu proses dasar ini. Dan kemudian adalah melakukan diskusi dengan dialog interaktif membedah berbagai persoalan UMKM, terutama terkait produk. Jadi kita menggali problem-problem yang mereka hadapi, terutama terkait pengembangan produk. Dan dari situ kemudian kita lanjutkan dengan latihan atau melakukan simulasi taktik dengan membuat konten promosi dan rancangan pemesan. Yang terakhir, dilakukan refleksi kelompok dan tidak lanjut secara daring. Berikutnya dari hasilnya kita melihat ada paling tidak 4 hal yang mungkin menjadi dampak atau hasil dari PKM yang kami lakukan. Yang pertama adalah terkait pengembangan produk, kita melihat peserta mulai memahami bahwa inovasi bukan hanya soal rasa, tapi juga identitas merek dan kualitas. Yang kedua, terkait realisasi ide, dalam diskusi itu muncul rencana untuk melakukan diversifikasi produk, perbaikan kemasan, dan bagaimana melakukan storytelling dalam promosi yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, dampak psikologisnya, mereka meningkat motivasi dan kepercayaan diri, apalagi setelah diberikan role model yang disampaikan oleh Ibu Pengusaha Bakmi Jowo. Yang keempat, daya saing, mereka menyadari bahwa pentingnya unique selling point atau titik yang unik dalam penjualan agar tidak cepat dengan perang harga. Nah, setelah melakukan kegiatan diskusi, kita kemudian bersama peserta merumuskan tindak lanjut. Ada 3 hal yang kita lakukan, yang mereka ingin ada semacam tindak lanjut setelah acara PKM, yaitu yang pertama adalah pendampingan teknis berkelanjutan UMKM. Kemudian yang kedua adalah mentoring implementasi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan pemasaran. Nah, kemudian terakhir kesimpulan bahwa kita hanya baik kami dari para dosen maupun masyarakat objek UMKM yang hadir menyadari bahwa inovasi tidak harus radikal dan tidak harus mahal. Karena perubahan kecil pada kemasan dan kualitas layanan itu dapat bernilai tambah yang signifikan bagi UMKM. Kemudian yang berikutnya adalah perlu ditingkatkan sinergi antara akademisi dan pelaku usaha serta pemerintah ya, people helix, yang efektif guna mempercepat transfer ilmu, terutama dalam pengembangan usaha UMKM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai laporan sekaligus diseminasi dari kegiatan Pak. Terima kasih Pak Rashid, pemaparan yang luar biasa tentang inovasi, layanan, dan pengembangan UMKM ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan Pak Rashid? Saya rasa sudah cukup jelas ya, pemaparannya lebih terarah, jelas, dan sesuai. Terima kasih Pak Rashid. Kembali ke sesi berikutnya, Pak Rian El Fahmi sesuai urutan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Pak? Terdengar jelas, Pak? Jelas, Pak, jelas. Saya akan coba mempresentasikan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kami ambil tema yang lebih spesifik di pengabdian kepada masyarakat hari ini. Saya mewakili tim kami, yaitu Rian El Fahmi dan Pak Agus. Temanya adalah pelatihan pembuatan rencana anggaran biaya organisasi, di mana mitra kami pada kali ini adalah
SMA Tunas Indonesia Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Jadi dasar awalnya kami mengajukan ini adalah ada pengetahuan dan skill siswa tentang bagaimana membuat rencana anggaran biaya masih minim. Apalagi siswa belum mampu menyusun perencanaan kegiatan sistematis terkait kebutuhan dana dan pembiayaan setiap kegiatan. Jadi masih pada gamang ya, kalau setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di kampus, di sekolah, itu hal-hal ini masih menjadi kendala bagi para siswa SMA. Organisasi siswa belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi, sehingga mereka terkadang sering mendapatkan kesulitan dalam referensi terkait dengan kegiatan-kegiatan terdahulu. Kemudian siswa sering mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pengeluaran. Ini juga kendala sehingga seringkali apa yang penting terlewatkan, namun pembiayaannya lebih boros. Ya, ini gejala-gejala atau kendala atau kejadian yang sering terjadi di kalangan siswa SMA ketika mereka menyelenggarakan kegiatan. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah pasca kegiatan. Ini juga kami dapati mereka seringkali kesulitan ketika acara selesai, ya selesai gitu ya. Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dan juga seringkali mengambang gitu ya. Nah ini juga menjadi fokus kita untuk memberikan literasi atau pemahaman tentang bagaimana bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan skill siswa tentang bagaimana membuat rencana anggaran biaya yang baik dan benar untuk setiap kegiatan organisasi, sehingga mendorong siswa untuk disiplin dalam mengatur sumber daya, belajar menghargai proses, komitmen, serta pentingnya pengawasan keuangan. Materi yang kami sampaikan ini lebih spesifik pada terkait dengan uraian pekerjaan, bagaimana mereka menguraikan pekerjaannya, menentukan volume, kemudian menentukan harga satuan dan jumlah biaya. Sehingga dalam tema rencana anggaran biaya ini, tahapan-tahapannya itu kami minta mereka untuk lebih dulu menentukan lingkup kegiatannya agar tidak melebar kemana-mana, ya, fokus pada kegiatan yang akan dikerjakan, kemudian mengidentifikasi semua kebutuhan biaya, menentukan volume pekerjaannya, ya ini yang mungkin agak sedikit butuh lebih waktu ekstra untuk memberikan pemahaman mereka karena seringkali ini sifatnya lebih subjektif ya volume pekerjaan, tapi dalam pelaksanaannya ini sudah saya katakan cukup lancar. Melakukan survei harga satuan, ini mereka cukup baik dalam melakukannya, menghitung total biaya dan menyusun RAB dalam tabel. Nah, metode pelaksanaan ini persiapan dan survei lokasi PKM, kemudian kami koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan perwakilan siswa. Kami juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa dari Unpam dalam pelaksanaan ini karena melibatkan beberapa jumlah siswa yang cukup lumayan banyak ya. Jadi kami minta mengerahkan 2 mahasiswa Unpam untuk bisa membantu pendampingan dalam pelaksanaannya. Metode pelaksanaan penyuluhan, ya kita coba untuk memotivasi mereka, menciptakan kebutuhan mereka terhadap pentingnya ini, ya pengetahuan dan skill penyusunan rencana anggaran biaya. Kemudian ada analisis kebutuhan spesifik tentang rencana anggaran biaya di kalangan siswa, program pemantapan pengetahuannya, dan terakhir adalah program pemantapan prakteknya. Jadi kita sampai kepada praktek pelaksanaannya. Metode pelaksanaan sendiri, ya evaluasi itu kita indikatornya kita menggunakan bagaimana siswa mampu memahami proses penyusunan rencana anggaran biaya, kemudian juga mampu membuat rencana anggaran biaya yang baik bagi siswa tersebut. Nah, saya rasa ini, mohon maaf untuk foto-foto karena ada di tim yang lain saya belum bisa tampilkan. Saya agak mendadak ya, posisinya masih di Serang. Jadi mohon dimaklumi, tapi nanti akan kita lengkapi di laporan PKM-nya. Terima kasih, mungkin silakan jika barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya kembali ke Pak Tan. Terima kasih Pak Rian. Ya, bagus sekali. Ini ada pemberian pelatihan literasi keuangan ya Pak ya.
di dalam kegiatan PKM tersebut. Ya, untuk itu kami buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu yang ada di room ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Saya rasa sudah jelas sekali. Ya, terima kasih Baik. Pak Rian, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patan dan Bapak Ibu sekalian, mohon pamit untuk keluar ya, karena saya harus kejar kereta api. Agak susah saya rangkas liburnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Rian. Ya, selanjutnya Ibu Iriana Kusuma Dewi. Ibu Iriana. Bentar Pak Patan, saya next aja lagi makan Pak. Oh Tanggung. ya, oke, di skip ya Bu. Iya Ya, Pak, silakan. oke, lanjut ke Bu Rahmi. Bu Rahmi, sebentar. Nah, Ibu Rahmi, silahkan Bu, dijelaskan. Bagi Ibu Rahmi kami Bu persilahkan. Iriana dulu ya Pak. Bu Iriana di skip dulu Bu, tadi beliau sedang ini makan siang. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak-agak berisik ini ya Pak. Mohon maaf kalau nanti sinyalnya keluar masuk dari tadi saya keluar masuk terus nih. Oke, PKL sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Fatan dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan waktu itu di Singapura ya. Jadi program pemberdayaan peningkatan SDM restoran melalui pelatihan keterampilan teknik dan soft skill ya. Oke, tim kami itu terdiri dari 3 orang. Boleh next slide, Pak? Ya. Yang selanjutnya, next slide. Oke, ya. Di sini karena tadi Bu Dr. Veritia sudah apa namanya sudah memberikan menjadi narasumber, jadi makanya di sini saya gantikan ya. Walaupun beliau adalah ketuanya di situ, kemudian dengan Dr. Lilis di situ kami bertiga, kami mengikuti PKM internasional ya. Jadi ringkasannya adalah kegiatan PKM ini disusun sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Pamulang dengan tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa makanan. Masih oke ya Pak sinyalnya? Bagus Bu, Sinyalnya masih oke ya Pak? bagus Bu, masih. Sinyalnya masih oke. Oke. Karena dari tadi keluar masuk terus nih. Oke, jadi khususnya pada restoran nasi campur Hajah Maimunah Singapura. Ya, jadi di sana kita datengin yang namanya Resto Hajah Maimunah dan kita membuat MOU juga di sana. Kemudian program difokuskan pada pengembangan keterampilan teknik dan soft skill melalui pelatihan berbasis kebutuhan lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain ketidakmerataan keterampilan teknik karyawan, mungkin juga karena dari berbagai negara juga ya, ketidakkonsistenan standar pelayanan, keterbatasan pemahaman etika pelayanan internasional, serta lemahnya koordinasi kerja pada periode pelayanan intensif. Permasalahan tersebut berdampak pada kualitas pelayanan dan efektivitas operasional restoran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan observasi. Jadi kita datang ke sana, kita observasi, analisis kebutuhan, penyusunan mode pelatihan, pelaksanaan pelatihan menggunakan metode interaktif dan terstruktur, pendampingan pasca pelatihan, serta evaluasi berbasis indikator kinerja. Boleh next slide, Pak. Berikutnya, ya. Latar belakang permasalahannya adalah industri jasa makanan merupakan sektor yang memerlukan SDM juga ya, SDM yang kompeten ya, baik teknis maupun non teknis yang memadai. Dalam praktik operasional, kualitas layanan berpengaruh langsung ya. Jadi seperti kita ketahui ya, pasti akan mempengaruhi dari
banyaknya orang yang mau makan juga ya gitu. Kemudian jadi kita lakukan observasi ya di sana nasi campur Hajah Maimunah mungkin memang yang di sana yang terkenal ya menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek kompetensi yang belum optimal. Keterampilan teknis karyawan dalam pengolahan yang penyajian belum merata, standar pelayanan belum sepenuhnya diterapkan, serta koordinasi kerja pada periode pelayanan padat belum efektif. Selain itu, pemahaman terhadap etika pelayanan internasional masih terbatas, mungkin juga terbatasan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan intervensi melalui pelatihan yang dirancang secara sistematis, pelatihan teknis dan soft skill. Oke, next Pak. Boleh next? Next, oke. Oke, rumusan permasalahan. Oke, rumusan apa dulu nih? Oh, oke, udah langsung ya. Ini. Oke, jadi permasalahan dan solusinya adalah identifikasi permasalahan, ketidakmerataan keterampilan teknis pada proses pengolahan dan penyajian menu, ketidakkonsistenan pelayanan kepada pelanggan, kemudian adalah rendahnya pemahaman terhadap etika pelayanan internasional, keterbatasan kemampuan manajemen waktu pada jam sibuk, koordinasi tim kerja yang belum optimal, keterbatasan akses terhadap pelatihan yang relevan. Dan rencana solusinya adalah pelatihan keterampilan teknis berbasis standar operasional restoran, pelatihan soft skill berdasarkan komunikasi layanan etika kerja dan penyelesaian masalah, kemudian penyusunan modul pelatihan terstruktur yang dapat digunakan secara berkelanjutan, keempat, pendampingan pasca pelatihan untuk memastikan keterampilan yang diterapkan praktik kerja, dan yang kelima, penyusunan dan penerapan SOP pelayanan. Oke, next Pak. Ya. Ya, jadi metode pelaksanaannya yang kemarin sudah kita lakukan adalah ceramah terstruktur, diskusi terbimbing, studi kasus, simulasi, demonstrasi teknik pelatihan. Kemudian penyusunan mode pelatihan pendampingan dilakukan oleh pengawasan langsung selama proses kerja, pemberian umpan balik dan pemantauan kompetensi berkompetensi berupa pendampingan mentoring. Oke, nah next Pak. Next Pak Fatan. Oke. Ya, kita sudah melakukan ini ya dengan melakukan belum Pak. Ke atas lagi Pak. Atas lagi. Slide 9 Pak, slide 9. Slide 9. Oke, dilakukan. Ya. Slide 9. Halo? Ini slide 9, Bu. Pak Fatan. Evaluasi program dan Asable. jadwal program. Oke, jadi ini foto kegiatan yang sudah kita lakukan kerjasama dengan dilakukan pada tanggal persiapannya 1 Agustus sampai 30 September dan dilakukan di bulan Oktober. Oke, ini foto kegiatan kami. Selama di sana kita sudah mendapatkan MOU dengan manajemen rumah restoran Hajah Maimunah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Rahmi. Izin saya Cukup, stop Pak share Fatan? dulu Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, Iya. dari Oke. penjelasan Bu Rahmi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Terima kasih Bu Rahmi. Kita lanjut lagi ke Bu Retno Sama-sama, Pak. Wulandari. Sama-sama. Silakan. Bu Retno. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatan dan selamat siang kepada para dosen yang ada di uh, seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
Judul dari PKM tim kami adalah pengembangan rencana pemasaran berbasis komunitas untuk produk kerajinan. Ini produknya kerajinan ya Pak, kerajinan tangan Yayasan Tajul Karomah, Desa Situgandung, Kabupaten Tangerang. Baik, tim pengabdiannya saya sendiri sebagai ketua dan anggotanya Ibu Sinta dan Ibu Ratih Andalusi. Kemudian lokasinya di Yayasan Tajul Karomah, yaitu di Kabupaten Tangerang, dan dilakukan di bulan September 2025 tahun lalu. Pendahuluannya, produk kerajinan tangan seperti yang sudah kita ketahui merupakan salah satu potensi ekonomi kreatif yang memiliki nilai budaya ya dan ekonomi tinggi bagi masyarakat desa. Nah, di desa sekitar Tajul ini, yayasan ya mereka mempunyai kerajinan tangan, keterampilan dalam menghasilkan berbagai produk kerajinan berbasis bahan lokal. Namun, keterbatasan pengetahuan pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital ya menyebabkan produk tersebut belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas tentunya. Dan sebagian besar pemasaran masih dilakukan secara konvensional dan kurang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan rencana pemasaran berbasis komunitas yang terintegrasi dengan pemasaran digital. Nah, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk, memperluas jaringan pasar, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sesuai dengan kita punya title seminar pagi ini ya Pak ya. Dan tentunya tujuan dan manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran pemasaran komunitas. Ya, jadi di sini lebih ke pemasaran komunitas, meningkatkan daya saing produk. Dan manfaatnya tentunya untuk pemberdayaan UMKM itu sendiri, tadi mengentaskan kemiskinan dan lain-lain, dan penguatan ekonomi desa tentunya, pemerataan. Kemudian ini adalah bagaimana produk tersebut bernilai estetika dan kearifan lokalnya kita angkat budaya lokal gitu ya. Dan pendekatannya adalah pemasaran yang melibatkan komunitas sebagai mitra aktif gitu. Nah, kemudian materi dan metode PKM itu sendiri, kami di sini ada bagaimana branding produk, kemudian bagaimana menggunakan media sosial yang efektif ya tentunya, dan e-commerce. Kemudian metodenya kami melakukan pelatihan, diskusi, kemudian pendampingan, hasilnya apakah sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Kemudian pelaksanaannya yaitu dengan melakukan workshop itu sendiri, coaching, mentoring, dan kami melakukan monitoring ya, serta tentunya evaluasi. Hasilnya sejak yang September itu ada peningkatan pemahaman pemasaran, tentunya pemahaman tentang bagaimana target dari pasar kita, memahami siapa komunitas yang kita tuju, kemudian apa kebutuhannya mereka, sehingga mereka paham sebelum promosi itu pun dilakukan melalui media sosial seperti itu. Kemudian tentunya bagaimana kita memanfaatkan media digital yang saat ini. Jadi kalau kita bicara how to make effective ya media digital ataupun social media marketing saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana juga kita membuat kolaborasi komunitas UMKM. Dan dari kolaborasi ini tentunya pertama pasar akan menjadi lebih luas, kemudian juga inputan dari end usernya sendiri ataupun pasarnya akan menjadi lebih jelas, sehingga kita bisa memprepare produk yang memang sesuai dengan tadi kebutuhannya. Yang ketiga, mereka pun akan menjadi brand ambassador kita waktu testimoninya beredar di media sosial seperti itu. Kemudian kesimpulan dari PKM kelompok kami, tentunya PKM ini mempunyai ekspektasi memberikan dampak positif bagi UMKM, gitu ya. Sarannya optimalisasi digital marketing yang saat ini masih konvensional. Kemudian kalaupun sudah menggunakan tetapi belum optimal, itu inovasi produk berkelanjutan yang saat ini sudah ada, bagaimana produk tersebut bisa menjadi lebih mempunyai value seperti itu, dan penguatan komunitas usaha. Ini yang sudah kami lakukan pada PKM
kali ini. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ini tentang inovasi sustainability untuk inovasi produk ya, Bu Retno ya. Betul, betul. Iya, jadi Berbasis terus komunitas. berbasis komunitas, bagus sekali. Jadi Ya, pemberdayaan kompleksitas di dalam satu UMKM ya, Bu. betul. Iya. Baik Bapak Ibu, atas pemaparan Bu Retno mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah jelas. Jika tidak ada pertanyaan, saya Terima kasih. lanjutkan ke Ibu Iriana. Apa masih makan? Oh tidak, saya mau ke Bu Risa Enggak, dulu. enggak papatan udah selesai. Selesai. Oke, Dah, jadi saya ke Bu Iriana dulu. boleh. Boleh, silakan. Oke, bentar Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya. Maaf ya papatan kalau agak rame. Biasa mama ya. Hah? Iya, namanya juga lagi di warung makan. Bentar nih, udah keluar, udah kelihatan belum Pak? Bentar. Maaf Bapak Ibu, apa sudah terlihat PPT-nya? PPT udah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriana Kusmadewi. Dengan kelompok PKM saya ada Pak Ahmad Agus Yasin dan Bu Sari Karmiati. Kali ini saya akan mempresentasikan PKM saya dengan judul kelompok kami dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Tajul Karoma dalam Manajemen Keluarga Berbasis Literasi Tabungan dan Investasi Mikro. Oke, di sini untuk latar belakangnya itu kesejahteraan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh setiap anggota keluarga, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola pendapatan tersebut secara bijak. Bijak, terencana, dan berkelanjutan. Tabungan sering dianggap sebagai sisa dari pengeluaran, bukan sebagai prioritas utama dalam perencanaan keuangan. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui literasi tabungan dan investasi mikro memiliki dampak sosial yang signifikan. Ketika masyarakat mulai terbiasa menabung dan berinvestasi, maka akan terbentuk ekosistem keuangan lokal yang sehat. Uang yang berputar di dalam komunitas akan membantu menggerakkan sektor ekonomi kecil, meningkatkan modal usaha mikro, serta memperkuat solidaritas sosial melalui kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan. Selain itu, literasi keuangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis keluarga karena mereka merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengelola kehidupan finansialnya. Nah, untuk tujuan PKM, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat Tajul Karomah melalui penguatan literasi keuangan berbasis tabungan dan investasi mikro. Kemudian untuk metode pelaksanaannya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah mengedukasi para warga sekitar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Kemudian yang kedua, mengedukasi para warga sekitar mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Dan yang ketiga adalah memberi masukan bahwa investasi mikro dalam keuangan keluarga merupakan strategi investasi dengan membeli sebagian kecil instrumen investasi menggunakan modal yang sangat terjangkau. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan untuk masyarakat sekitar Yayasan Tajul Karomah, Desa Situgandung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Itu merupakan kegiatan diskusi mengenai pemberdayaan masyarakat dalam manajemen keuangan keluarga berbasis literasi tabungan dan investasi mikro. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terkait konsep dasar pengelolaan keuangan keluarga. Kemudian kegiatan ini hasil membuka wawasan masyarakat terhadap pentingnya tabungan dan investasi mikro. Masyarakat melakukan mandiri dan tidak bergantung pada pinjaman konsumtif. Kemudian sarannya, kegiatan serupa perlu direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang sama, terutama di pedesaan dan daerah urban pinggiran, di mana akses terhadap literasi keuangan masih terbatas. Kemudian pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi dapat bersinergi untuk memperluas cakupan edukasi literasi keuangan. Dan ini untuk foto-fotonya. Nah, segitu saja paparan dari saya. Terima kasih Bu Iriana.
Ini tentang literasi keuangan untuk lingkup keluarga ya, Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Baik, untuk Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan dari Ibu Iriana? Wah, oke. Saya rasa cukup ya, cukup paham ya, cukup dimengerti. Terima kasih Bu Iriana. Ya, kita Sama lanjutkan Pak Fathar. terima kasih ke Bu Riza El Burdah. Nah, monggo Bu, Bu Riza. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi semua, Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, berikut adalah hasil eliminasi untuk kegiatan PKM yang telah kami lakukan. Mohon izin share screen-nya. Baik, sudah terlihat nggak ya, Bapak dan Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah hasil diseminasi untuk PKM dengan judul peningkatan kapasitas manajemen bank sampah melalui pelatihan kewirausahaan sosial di Kelurahan Benda Baru. Pelatihan kelurahan sosial ini untuk mengelola bank sampah di Kelurahan Benda Baru, Tangerang Selatan yang telah kami lakukan pada bulan November 2025. Tim pelaksananya kami bertiga, ada saya, Risa, kemudian Pak Dr. Ali Zainal Abidin, dan juga Ibu Ratnasari, di mana anggaran untuk PKM ini sebanyak Rp9.011.000. Tantangan pengelolaan sampah kita bagi menjadi 4 tantangan utama. Yang pertama adalah volume sampah harian melebihi kapasitas pengelolaan. Yang kedua, infrastruktur TPA tidak memadai. Ketiga, kesadaran pemilihan sampah masih rendah. Dan yang keempat adalah penumpukan sampah berdampak pada kesehatan. Solusi yang kami tawarkan adalah pendekatan berbasis komunitas dengan insentif ekonomi di mana melibatkan masyarakat setempat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari PKM ini adalah satu, meningkatkan kesadaran di mana pentingnya pengelolaan dan pemilihan sampah di tingkat masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas di lingkungan Kelurahan Benda Baru. Keempat adalah peluang ekonomi di mana masyarakat selain dapat mengurangi volume sampah yang dibuang TPA juga dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan sampah daur ulang. Dari sampah daur ulang ini, Bapak dan Ibu, kita ambil contoh misalnya adalah botol minuman. Nah, ini ternyata harga paling tinggi berada pada tutup botolnya. Harga tutup botol berbeda dengan harga botolnya saja, sehingga para masyarakat setempat lebih fokus untuk mengumpulkan tutup botol dibandingkan botolnya. Nah, di sini kita meningkatkan kesadaran bahwa tidak hanya tutup botol saja, walaupun harganya lebih tinggi, namun keseluruhan dari botol tersebut juga dapat mengurangi volume sampah di lingkungan setempat. Bank sampah sebagai inovasi berbasis komunitas merupakan inovasi pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dalam pemilahan, pengumpulan, dan juga pengelolaan dengan imbalan insentif ekonomi. Di mana 4 manfaat utamanya tadi, satu, dapat mengurangi volume sampah, kedua, memberikan pendapatan tambahan, ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan juga membangun tanggung jawab yang kolektif. Adapun metode yang kami laksanakan, pertama, kami lakukan survei awal, melakukan survei lokasi dan juga identifikasi kebutuhan di Kelurahan Benda Baru dan juga di lingkungan setempat. Yang kedua, kita melakukan perencanaan susun materi pelatihan yang paling cocok untuk di Kelurahan Benda Baru. Yang ketiga, pelatihan dengan metode ceramah, diskusi, dan juga praktek pengelolaan sampah. Yang keempat, kami melakukan evaluasi dalam bentuk monitoring selama 1 bulan setelah pelaksanaan PKM dilakukan. Adapun materi yang kami sampaikan dalam PKM tersebut, yang pertama materi mengenai kewirausahaan sosial, konsep usaha sosial dan potensi ekonomi bank sampah. Yang kedua, manajemen organisasi, di mana kan bagaimana bekerja dan pembagian peran yang efektif dalam melakukan koordinasi dan juga yang efektif. Yang ketiga, pencatatan keuangan, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan pada pencatatan keuangan, hanya berupa format laporan sederhana untuk memudahkan transparansi dan juga akuntabilitas.
Yang keempat, kami juga memberikan materi mengenai rencana usaha, bagaimana strategi pemasaran dan estimasi biaya operasional. Dampak pelatihan telah kami berikan pasca 1 bulan PKM. Pertama, kami lakukan identifikasi bahwa pemahaman konsep peserta melalui kewirausahaan sosial dan manajemen bank sampah mencapai 100%, keterampilan praktis, mampu mencatat keuangan dan penyusunan rencana usaha juga meningkat, kita dapat nilainya 100%, motivasi untuk antusiasmenya juga 100%, sehingga dapat kami simpulkan pelatihan ini memberikan pemahaman baru bahwa bank sampah bukan hanya mengurangi sampah, tapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Kesimpulannya adalah satu, peningkatan kapasitas peserta memperoleh pemahaman jelas kewirausahaan sosial dan juga manfaatnya. Yang kedua, penguatan manajemen, di mana pemahaman hal kerja efektif mendukung perbaikan kegiatan operasional harian bank sampah. Ketiga, kemampuan pencatatan menjadi lebih teratur, peserta mampu membuat laporan sederhana keuangan yang rapi dan juga transparan dengan format yang sederhana. Yang keempat, rencana pengembangan, di mana penyusunan rencana usaha memberikan arah jelas dan pengembangan berkelanjutan. Yang kelima, antusiasme tadi kami nilai sebagai sikap positif, bahwa peserta melihat peluang ekonomi dan juga manfaat lingkungan sebagai kesatuan yang saling mendukung. Rekomendasi yang kami berikan sebagai tim PKM di Kelurahan Benda Baru, satu, mengembangkan struktur kerja yang lebih teratur. Yang kedua, menerapkan pencatatan keuangan secara rutin. Yang ketiga, menyempurnakan rencana usaha yang telah disusun. Adapun bentuk kemitraan dan pendampingan yang kami tawarkan, satu, memperkuat kemitraan dengan pengepul dan lembaga lingkungan. Yang kedua, melakukan pendampingan lanjutan, sehingga kami mengajukan PKM ini akan kami laksanakan kembali di tahun 2026. Dan ketiga, memperluas akses pasar hasil daur ulang. Demikian hasil PKM yang telah kami lakukan untuk diseminasi pada hari ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Riza. Nah, mantap sekali ya pengelolaan bank sampah ini. Jadi green ekonominya jalan, sustainability-nya jalan, kemudian reuse recycle-nya juga apa namanya berkolaborasi di sana. Ya. Bapak Ibu, dari penjelasan Bu Riza mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Iya, saya rasa cukup dimengerti Bu Riza. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya ke Bapak Muhammad Safi'i. Apakah ada Pak Muhammad Safi'i? Siap, Ya, Pak Patan. monggo silakan Pak Muhammad Safi'i. Izin share ya, Pak Patan ya. Silakan Pak. Sudah terlihat ya, Pak Patan? Aman Pak, sudah Pak. Aman ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sondri wa sirli amri wa bil misani tawakali. Izin moderator dan Bapak Ibu sekalian menyampaikan hasil dari PKM saya bersama tim yang diketuai saya atas nama Muhammad Syafi'i, kemudian Pak Yulianto dan Pak Syamsul Warif dengan mengangkat tema yaitu pengabdian kepada masyarakat generasi permodalan terhadap UMKM tahun akademi 2025-2026. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan dalam PKM saya ini di mana latar belakang atau permasalahan yang ingin saya angkat itu bahwa UMKM itu perlu kita berdayakan dalam tentang bagaimana mereka meliterasi keuangan dengan bijak. Nah, permasalahan yang kami hadapi terutama yaitu untuk pengembangan usahanya, kemudian mengenai booth atau alat-alat supporting dalam UMKM ya, itu yang kita coba angkat supaya mereka mendukung dalam bisnisnya. Kemudian yang berikutnya tujuan yang kami lakukan dalam PKM ini yaitu
Yang pertama, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang ada, kemudian memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri, kemudian meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat, kemudian manfaat berikutnya, masyarakat mendapatkan solusi nyata terhadap masalah yang mereka hadapi, meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian membentuk hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara kita sebagai akademik dengan masyarakat, terutama tujuan kami adalah UMKM. Berikut adalah manfaat literasi yang saya lakukan terhadap UMKM di daerah Pamulang, yaitu tepatnya di Witanan Harja. Yang pertama itu meningkatkan akses permodalan. Jadi kita menyebatani bagaimana mereka mendorong untuk supaya lebih aware atau mengetahui bagaimana dapat mengakses literasi permodalan, terutama bagi UMKM. Mereka masih ragu atau malu dalam melakukan permodalan ya, karena mereka awam atau mungkin mereka ininya tentang literasi perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Berikutnya pengelolaan keuangan yang efektif, kemudian keberlanjutan usaha dan peningkatan kinerja terhadap usahanya. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu kami melakukan observasi ya lokasi, meninjau apa sih kebutuhan mereka yang diinginkan atau kebutuhan mereka itu seperti apa yang dapat mendorong sistem usahanya supaya bisa maju ya atau bisa bersaing dengan UMKM lain. Kemudian melakukan tahapan pelaksanaan, memfokuskan pada persiapan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian terakhir itu adalah tahap evaluasi, yaitu memantau dari hasil kami sejauh mana hasil mereka dalam menangkap materi atau implementasinya. Dalam UMKM ini hasil yang kami temukan berdasarkan wawancara, observasi, dan sebagainya. Jadi para pelaku UMKM itu di daerah Witanan Harja itu sangat antusias sekali dalam pelatihan kami berikan. Terutama mereka dapat ilmu bagaimana mengenai prinsip 5C ya, diantaranya adalah kolateral, kapasitas, kondisi ekonomi, kemudian tahapan-tahapan dalam melaksanakan untuk melakukan pinjaman atau kredit terhadap perbankan. Jadi mereka bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, dan ini adalah sangat efektif sekali bagi mereka sehingga mereka terdorong untuk bisa melakukan atau melakukan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan ketika ingin melakukan dana pinjaman terhadap lembaga non-bank ataupun perbankan. Berikut adalah kesimpulan yang kami peroleh dari hasil evaluasi terhadap UMKM, bahwa kegiatan PKM ini yang dilaksanakan di Witanan Harja itu merupakan salah satu bentuk bukti nyata kita sebagai pihak akademisi untuk menggandeng pihak UMKM agar terjadinya kolaborasi antara UMKM dan akademisi. Nah, fokus utama dalam kegiatan ini yaitu adalah mengenai literasi permodalan yang menyakup pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, dan strategi bisnis kelanjutan. Saya kira itu aja Pak Patan dan Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang lengkapnya materi saya, ini semata-mata untuk supaya bisa berkolaborasi dan meningkatkan jaga kerjasama antar UMKM di pihak lingkungan kampus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad Safi'i. Baik sekali. Ini tentang pemodalan terhadap UMKM ya Pak ya. Ya, Pak Patan. Ini akan menjadi acuan UMKM untuk terus berkembang, karena kendala yang dihadapi beberapa UMKM memang salah satunya adalah permodalan Pak Muhammad Safi'i. Ya, benar Pak Patan. Ya, Bapak Ibu, setelah pemaparan Bapak Muhammad Safi'i, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas. Di data saya masih ada satu peserta lagi, itu atas nama Bapak Bambang Purnomo, tapi saya lihat di
room ini beliau kayaknya belum hadir, maka informasi selanjutnya akan kami share untuk link yang dibutuhkan ke grup diseminasi ya Bapak Ibu ya. Ya, akhir kata mohon maaf apabila ada salah penyampaian, salah pemaparan dan jika ada kesalahan yang memang terbesit atau tersirat mohon dimaklumi dan dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahumma waffiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Sehat-sehat warahmatullahi semua ya Bapak Ibu wabarakatuh. ya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Patan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam, silahkan. Izin pamit nggak Pak? Izin live ya, Pak. Ya. Monggo, silakan.